Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Wulandini. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan hasil artikel yang telah saya buat yang berjudul Telaah Daya Juang dan Optimalisasi Teknologi untuk Menuntut Ilmu menurut Syekh Muhammad Ali Al-Mujid dalam kitab Tolak Al-Ilmi. Judul ini saya pilih karena saya ingin melihat kembali bagaimana daya juang dari sahabat terdahulu dan ulama terdahulu dalam menuntut ilmu yang kita hidupkan dalam era teknologi yang begitu cepat berubah. Penelitian ini berangkat dari dua realitas yang saling berlawanan. Dari satu sisi, para sahabat dan ulama memiliki daya juang yang sangat tinggi dalam menuntut ilmu. Sedangkan di sisi lain, kemajuan teknologi modern seharusnya menjadi penolong dalam proses belajar, tetapi justru sering membuat manusia lalai dan kehilangan fokus. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan analisis atau konten analisis. Hasilnya menunjukkan ada dua hal utama. Yang pertama, ketekunan dari sahabat dan ulama menjadi teladan etos belajar. Dan yang kedua, optimalisasi teknologi dapat menjadi sarana efektif menuntut ilmu asalkan digunakan dengan benar dan beretika. Setelah memahami ringkasan, mari kita lihat apa latar belakang masalah yang mendorong munculnya penelitian. Berdasarkan data dari Theonadrus dan Kasih pada tahun 2005, angka putus sekolah di Indonesia mencapai 4 juta anak di usia 7 sampai dengan 20 tahun. Padahal, menuntut ilmu adalah kebutuhan seumur hidup bagi setiap manusia. Namun sayangnya, lemahnya niat dan penyalahgunaan teknologi membuat motivasi belajar semakin menurun. Kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan semangat sahabat Nabi dan ulama salaf yang rela mengorbankan waktu, harta, bahkan kenyamanan demi menuntut ilmu. Mereka menempatkan ilmu di atas kepentingan duniawi, sebagaimana dijelaskan oleh Gundah. Dari latar belakang inilah kita bisa melihat bahwa menuntut ilmu bukan hanya sekedar kewajiban moral, tetapi juga bagian dari ibadah. Mari kita lihat bagaimana Islam memandang urgensi menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam Islam, ilmu menjadi dasar keberkahan hidup dan bekal amal soleh. Kita dapat meneladani semangat Ibnu Hurairah yang rela menahan lapar demi belajar, dan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa semakin ia belajar, semakin ia merasa tidak tahu. Namun, semangat ini saat ini mulai memudar. Banyak pelajar yang kehilangan fokus akibat distraksi dari digital seperti media sosial. Maka, disinilah pentingnya kita menumbuhkan kembali etos belajar dan keikhlasan menuntut ilmu. Untuk itu, penelitian ini dirancang dengan dua rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana konsep daya juang sahabat dan ulama salaf dalam menuntut ilmu. Dan yang kedua, bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menunjang proses belajar dalam perspektif Islam. Adapun tujuan adalah menjelaskan nilai ketekunan dan keikhlasan dalam menuntut ilmu dan menunjukkan bagaimana teknologi bisa digunakan secara proporsional dan beretika Islami. Nah, untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, saya menggunakan dua kerangka teori utama. Yang pertama berkaitan dengan niat dan daya juang, dan yang kedua membahas peran teknologi. Menurut Al-Zarnuji dalam Tolak Al-Muta'alim, ilmu tidak akan bermanfaat tanpa niat yang ikhlas dan akhlak yang lurus. Niat adalah fondasi moral seorang penuntut ilmu. Ia menentukan seberapa teguh seorang dalam menghadapi tantangan belajar. Al-Kitab Al-Baghdadi juga menegaskan bahwa kecerdasan tanpa ketekunan tidak akan melahirkan keberkahan ilmu. Jadi, inti dari menuntut ilmu bukan hanya cerdas, tapi sabar dan tekun dan ikhlas karena Allah. Setelah memahami fondasi niat dan semangat,
Mari kita lihat teori kedua yang berhubungan dengan dunia modern, yaitu peran teknologi dalam menuntut ilmu. Menurut Osman Bakar, teknologi harus dikendalikan oleh prinsip tauhid agar tidak menjadi penguasa manusia, melainkan menjadi pelayan ilmu. Abu Dinata juga menekankan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam harus tetap sejalan dengan nilai-nilai ilahiyah. Teknologi memang memperluas akses terhadap ilmu, tetapi tidak boleh menggantikan guru dan adab. Oleh karena itu, etika digital sangat penting agar kemajuan teknologi tidak merusak nilai spiritual dan moral dalam belajar. Setelah mengetahui landasan, sekarang mari kita masuk pada metodologi penelitian yang saya gunakan. Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan atau library research dengan sumber primer yaitu kitab Tolab Al-Ilmi karya dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munjid. Analisis data menggunakan konten analisis berdasarkan teori dari Krippendorff. Fokus penelitian saya ada dua hal. Yang pertama, menganalisis daya juang dari ulama salaf dan sahabat dalam menuntut ilmu. Sedangkan yang kedua, mengkaji bagaimana pemanfaatan teknologi dalam konteks pendidikan Islam. Baik, sekarang kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Pertama, kita akan melihat bagaimana daya juang dari sahabat dan ulama salaf agar kita dapat menjadikannya sebagai teladan dalam menuntut ilmu bagi generasi sekarang ini. Dalam kitab Tolab Al-Ilmi, Al-Munjid menyebutkan bahwa menyibukkan diri dengan ilmu lebih utama daripada ibadah sunnah. Para sahabat dan ulama menunjukkan etos belajar yang luar biasa. Mereka belajar siang dan malam, bahkan dalam keadaan lapang. Kiai Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya adab, penghormatan terhadap guru dan kesucian hati. Nilai-nilai inilah yang perlu dihidupkan kembali di era modern, agar pendidikan tidak hanya menghasilkan orang yang pintar, tetapi juga berakhlak dan berjiwa ikhlas. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana Syekh Al-Munjid menegaskan bahwa teknologi seharusnya membantu manusia dalam menuntut ilmu, bukan melalaikan mereka. Teknologi digital seperti e-learning, media sosial edukatif, dan platform pengetahuan telah membuka akses yang sangat luas untuk menuntut ilmu. Namun, semua itu harus dibarengi dengan kedewasaan moral dan spiritual. Karena jika tidak, maka pengguna media sosial hanya akan terjerumus pada konten-konten hiburan semata yang tidak menghasilkan pengetahuan baru terhadap mereka. Islam mendorong manusia untuk menguasai teknologi demi kemaslahatan, bukan menjadi hamba terhadap teknologi yang ada. Ketika seorang manusia menjadi hamba terhadap teknologi yang sudah ada, maka dia akan kehilangan arah. Lalu bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara nilai Islam dan kemajuan teknologi? Mari kita lihat pada integrasi antara nilai Islam dan teknologi. Osman Bakar menyebut teknologi sebagai amanah. Ia merupakan sumber maslahat bagi setiap orang jika dibarengi dengan iman dan akhlak. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36, Allah menegaskan pentingnya verifikasi dan tanggung jawab moral dalam menggunakan informasi. Oleh karena itu, pendidikan Islam di era modern harus memadukan antara spiritual dengan literasi digital yang beretika. Dengan begitu, kemajuan teknologi tidak menjauhkan kita dari Allah, melainkan menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Kesimpulan dari kajian yang sudah saya lakukan adalah daya juang dan teknologi adalah dua unsur penting yang saling melengkapi dalam proses menuntut ilmu. Teladan dari sahabat dan ulama salaf menjadi inspirasi bagi kita untuk menghadapi tantangan di era digital sekarang ini.
Teknologi harus diarahkan untuk memperkuat spiritualitas dan etos belajar, bukan melemahkannya. Dengan demikian, pendidikan Islam masa kini perlu mengintegrasikan antara iman, ilmu, dan teknologi agar menjadi generasi muslim yang cerdas sekaligus berakhlak. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Semoga kita sebagai umat muslim senantiasa menjaga niat, menumbuhkan daya juang, dan memanfaatkan teknologi dengan bijak dalam menuntut ilmu. Karena sejatinya ilmu yang bermanfaat bukan hanya untuk kita ketahui, tetapi yang kita amalkan dan kita terapkan pada kehidupan sehari-hari dengan ikhlas. Sekian yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.